Allah tidak akan bantu kepada kita. Apalagi dengan sudah niat lillah, dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, lebih-lebih tentu Allah akan bantu kita. Bahkan secara tegas Allah dalam satu ayat mengatakan, wa ma anfaqtum min khairin Allah yukhlifu. Sesuatu yang kau belanjakan untuk kebaikan Allah akan ganti. Jadi jangan gak usah khawatir, Mbak Uwil sebagai ketua undangan kesana kemari, gak dapat apa-apa, gak ada yang gaji kan, hutangan, ya, kepanasan segala macam. Mana dia harus meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak santrinya, ya, hanya untuk sebuah pertemuan. Karena dia tanggung jawab sebagai ketua, ya begitu mah harusnya. Ya, mungkin beliau juga tahu ketika saya dulu ketua, kalau dulu namanya sekarang ITAK, ya. Sama tak dekat ya, kata pengurus TPI itu, ya tidak tahu hujan, tidak tahu panas, kalau sudah waktunya pertemuan ya kita harus hadir. Bagaimana anak buah atau anggota akan kompak kalau kita sebagai ketuanya saja tidak bersemangat? Maka kita ini para pengurus harusnya menjadi contoh bagi mereka semua. Apa ini? Kalian itu? Oh, foto. Yeah. Anak-anakku sekalian, para alumni yang sangat saya banggakan, jadi begitu ya. Jadi dengan orang tua yang kedua adalah alladzi 'allamaka, orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kamu. Lalu yang ketiga, alladzi tazawwajta bintahu, orang yang telah kau kawini anak perempuannya. Jadi bapak ibu mertua kita pun juga orang tua kita. Jadi somat pada kementuan kabaran TV ada. Ya. Jadi orang tua ya kepada mertua pun juga harus hormat. Enggak boleh kita membeda-bedakan. Ya, karena kalau tidak ada mertua nggak mungkin ada istri kan gitu. Kalau nggak ada istri tentu nggak ada anak. Kita punya anak, punya cucu itu karena ada mertua. Makanya mertua ini merupakan nasab secara istimrar, artinya nasab secara terus menerus. Artinya seandainya saya ya, mertua saya dari uminya istri saya itu tidak batal sama saya. Ketika saya nanti umpama cerai sama istri saya, tapi kalau mertua tetap saya nggak batal sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun, sampai kapanpun tidak akan pernah terputus hanya gara-gara saya cerai sama istri saya. Jadi mertua itu adalah nasab, artinya tidak akan pernah terputus karena perceraian. Kemudian yang selanjutnya saya berikan apresiasi. Jadi memang seperti itu, karena kalau menurut Anwar Zahid, ya, organisasi itu dikatakan hidup atau berjalan, itu cirinya kan cuma dua. Yang pertama obah, semulur motor. Nah, itu berarti hidup organisasi. Pertama obah, yang kedua motor. Tidak sama makin lah benar. Ada organisasi. Obah motor. Obah itu apa? Ada geraknya, ada pertemuannya. Makanya di NU sendiri itu dulu ada usulan dari salah satu ketua PBNU bahwa kalau bisa per masjid ini dijadikan sebagai tempat sebagai apa istilahnya anak ranting gitu ya. Jadi anak rantingnya itu di masing-masing masjid. Masjid di mana masjid itu kita berikan sholat Jumat, disitulah kita ada anak ranting di situ. Karena kita praktis sekali habis Jumatan kita kumpul, walaupun hanya ada 4-5 orang tidak masalah. Kita bicarakan tentang NU. Nah, itu namanya hidup. Kenapa? Organisasinya orang pengurusnya itu juga ngurusin gitu ya. Jadi yang sampai pengurus itu jadi urusan. Pengurus itu nonton sampai ngurus. Pengurus nonton sampai ngurus. Jadi sama dibully sama orang, tidak didukung sama orang, udah biarin aja sudah, tidak masalah. Ya, kita sudah Qul amantu billah tsumastaqim. Aku iman kepada Allah lalu istiqamah dengan keimanan itu. Kita sudah yakin bahwa organisasi ini akan membawa
kemaslahatan untuk kita. Ya sudah istiqomah. Biar ada orang yang membuli, yang nggak dukung, yang ngoceh segala macam, udah biarin aja. EGB aja. Emangnya dikirim aja sudah ya. Masa duduk selalu setiap perjuangan pasti ada hambatan. Dan tidak perlu kita membenci kepada mereka yang belum ngerti. Karena Rasulullah itu juga begitu ketika Rasulullah dilempar batu ketika masuk Taif. Bahkan beliau mendoakan, Allah mantiqami fa'inum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena mereka belum tahu kalau aku adalah usulmu ya Allah. Jadi didoakan, jangan ditinggal. Jadi kalau ada alumni sekiranya gak dukung, ada alumni malah istilahnya ngomongannya itu sudah tidak sejalan dengan pemikiran yang lain. Ya, tidak apa-apa, kita sabar saja. Ya, Mbak Win tidak usah dioreng-oreng, tidak usah kemudian di blacklist, tidak usah di stepnya, enggak. Jadi nanti suatu ketika mereka akan sadar. Dan setelahnya itu mereka akan mendukung sepenuhnya. Dulu Wahsy itu saking bencinya kepada Islam, yang membunuh Hamzah itu kan juga Wahsy. Tapi ternyata beliau masuk Islam. Ya, setelah dapat hidayah beliau masuk Islam. Sejarah Umar juga begitu. Dan hampir semua para sahabat yang dulunya membenci kajian Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah adalah orang yang akhlaknya bagus, tidak pernah membalas dendam, tidak pernah ngolok-ngolok, tidak pernah sakit hati kepada siapapun yang menyakiti beliau, maka mereka akhirnya tersadar, oh ini pantas kajian Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai kekasih Allah, karena akhlaknya sangat luar biasa. Jadi monggo. Jadi yang pertama itu obah. Lah obah itu harus bertemu memang. Lah kita kalau obah tidak ada pertemuan terus kita itu jadi pengurus apa, ngurusin apa gitu loh ya. Karena kita bisanya punya program kalau ketemu, ya kan? Iya. Nah, tidak ketemu kan tidak bisa kita. Lah kita ini punya anak saja harus ketemu sama istri kan gitu. Masa ini mau kalau anak atau ketemu? Jadi itu namanya obah ya. Obah itu artinya kita ada pertemuan, kita ada kegiatan lah misalnya begini. Kita ada kegiatan. Ya yang paling penting kita ketemu. Tidak harus semua. Katakanlah umpama menurut datanya Mbak Wil ini alumni itu berjumlah 100 orang umpama. Yang ketemu hanya 10 orang sudah bagus. Dan itu adalah pengurus inti, kan sudah mewakili. Jadi ada seorang Atikur Rahman sudah menjadi mewakili atau siapa. Nah, artinya kalau pengurus itu sudah mewakili semuanya gitu ya. Jadi pengurus itu tidak usah banyak-banyak. Saya di PCNU itu mulai dari Pak Masykur Ali sampai sekarang masuk di PCNU. Setiap rapat begitu. Padahal kalau di strukturnya itu puluhan, ya bahkan sampai hampir mungkin 100 lebih mungkin. Kalau semua pengurus PCNU itu dari Mustasyar sampai Syuriah, sampai Tanfidiyah, sampai lembaga-lembaga itu kalau dihitung mungkin 100. Tapi setiap ada pertemuan tidak lebih dari 20 orang. Nyatanya jalan. Ya kan? Ketika nanti kalau Syuriah sudah mulia, setiap ada pertemuan paling ada 5 orang. Tapi sudah bagus, ada pertemuan. Ya kan? Ada pertemuan. Nah kita juga begitu, tidak usah, ada masalah. Jaman Nurul dengan orang 15 lumayan sudah. Kemarin di Hermanto sudah 30. Nah, sudah lumayan. Itu ini namanya motot. Nah ini tandanya orang itu yang pertama obat pertemuan, yang nomor 2 motot. Motot itu artinya berkembang gitu loh ya. Berkembang, bukan menyusut. Termasuk ini, jadi kalau dulu kita punya uang, maunya haji disri akan dikembangkan. Hanya ditawarkan, monggo yang pakai menggunakan uang ini disilahkan, nanti kita dikasih hasil lah. Mau pinjam 500.000, nanti 1 bulan kita mau kasih berapa ya jariahnya kepada organisasi bekas. Masya Allah, ditawari begitu ada. Sekarang ngomong masih mati mau sudah habis uangnya. Ya, bahkan banyak yang gak ketungan. Ternyata setelahnya dipakai dapat 1 bulan, ya udah. Ya, jadi tidak tahu sekarang seperti apa, ya makanya kalau kembali seperti itu memang sulit. Makanya kalau nanti umpama ada program, ada tarikan itu ya yang jelas-jelas saja, yang betul aja. Kita mau bikin
bikin apa, bikin apa, renovasi makam. Ya udah, kita lunan berapa sampai saya dapatnya berapa. Nanti ada lagi program apa, monggo silahkan. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih sekali. Tadi disampaikan memang pondok kita ini mungkin ketika dengan dulu belajar di sini ya cukup banyak anaknya. Sekarang memang kita sedang persesi ya. Jadi nggak ada anak yang mungkin ini. Ada satu dari Muncar ini ya. Ini satu-satunya santri yang luar biasa, yang tidak tahu sampai kapan. Tapi saya akhirnya teringat dengan apa katanya Mbak Mun, santri itu kan seperti rezeki, artinya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya punya santri dari Kebumen, bahkan dari Pandeglang, dari Kudus itu banyak. Saya pernah ke Kudus, ke Hasan Asy'ari itu sampai lebih dari 10 anak. Ya, kita datang itu satu hari nggak cukup ya. Kita datang ke rumahnya alumni. Padahal saya tidak pernah punya alumni anak sana, ya nggak pernah. Abah saya juga tidak pernah punya alumni anak sana. Tapi Allah sudah tunjukkan kepada kita. Mereka tunjukkan ternyata mereka belajar di pondok sini, dari Lumajang, dari pabrik segala macamnya, makanya dari luar, tidak hanya dari luar kota, tapi dari luar provinsi, dari Pandeglang juga ada namanya ya Asy'ari gitu ya, Ustaz Asy'ari. Juga yang namanya Mukhlis itu dari Magelang, Jawa Tengah. Dari Kebumen juga ada waktu itu. Jadi sekarang ini memang eranya sudah beda. Sekarang itu yang dicari oleh orang tua santri itu adalah pesantren yang punya pendidikan formal. Karena anak-anak kita ketika jangan dulu belajar di sini itu kan memang niatnya ngaji. Nah, kalau sekarang itu kan anak harus sekolah dulu juga ya. Karena teman-teman sebayanya mereka itu juga sekolah. Makanya sekarang ini semua pesantren selalu ada pendidikan formalnya. Ya gak punya pendidikan formal, akhirnya ditinggal oleh mereka. Karena anak-anak orang tua itu biasanya kalau anak punya anak yang sudah kelas 6 SD, tentu mereka sudah berpikir nanti SMP-nya di mana. Ketika mereka punya anak pas 3 SMP, tentu mereka sudah berpikir nanti aliyahnya atau SMA-nya di mana begitu. Sehingga saya mohon doa restu kepada jenengan semua, nanti tetap akan saya melibatkan, bahkan kalau perlu saya serahkan nanti kepada para alumni. Mau kita nanti buka format itu dari tingkat ibtidah dulu, kemudian nanti berlanjut jenjang ya, kemudian sanawiyah atau aliyah. Apakah langsung kita tembak? Kita langsung buka madrasah aliyah umpama unggulan. Ya monggo. Nah, ini saya mohon doa, insya Allah tahun ini saya dapat bantuan gedung dari Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau sudah gedung itu jadi, ya memang pengajuannya kita untuk pendidikan diniyah. Karena kita baru saja dulu punya formalnya. Karena kalau kita ngajukan gedung formal itu harus ada surat izin operasional dulu kan begitu, untuk dilampirkan untuk pengajuan. Maka yang kita ajukan kemarin adalah madrasah diniyah Gusto. Nah, cuma nanti kita gunakan untuk formal. Lah formal seperti apa? Monggo. Kita hanya memfasilitasi aja, membuat gedung, nanti untuk kelanjutannya monggo. Jenengan mulai sekarang sudah mulai harus berpikir, karena saya juga merasa bangga Mbak Wil ya juga sudah kuliah. Ini Ustaz Zubaidi juga sudah ngajar di SMP 17. Ini S3 sudah ya, doktor. Kemudian Atik ini juga sudah sarjana juga ya. Bahkan untuk Somad itu sudah MSI ya, masih satu istri. Monggo nanti silakan. Nanti juga yang Somad bisanya apa di sini jadi PU rasa, karena beliau itu lebih aktif di IT-nya. Jadi tetap yang namanya lembaga formal itu nanti banyak sekali hal yang dibutuhkan. Ya, yang penting nanti jangan sudah punya niatan dari sekarang. Niatan untuk ikut membantu mengembangkan pondok pesantren. Karena dulu saya pun juga berusaha bagaimana bisa berkembang sampai saya mengambil guru tugas dari Sidogiri segala macam.
yang perlu saya sampaikan. Jadi yang sekali lagi, saya sendiri juga begitu. Jadi yang penting kita niatnya dulu ya. Jadi niatnya dulu, kita ingin bantu pondok pesantren, mengembangkan pondok pesantren. Dari sekarang sudah mulai kita tanamkan apa yang kita bisa. Karena kata itu oleh Allah dikasih apresiasi, walaupun dia itu kemudian hanya menyemburkan air yang hanya sedikit sekali, sehingga dicemooh. Kata kamu itu kok, itu ketika Nabi Ibrahim itu dibakar pakai api oleh Raja Namrud, itu kan luar biasa besar apinya ya, bola apinya sangat besar sekali. Kemudian ada kata yang kemudian menghembuskan, mengambil air lalu disemprotkan, ada air disemprotkan. Hanya segitu, tentunya tidak akan pernah bisa padam, hanya semprotan sekecil kata kan begitu. Apa kata-kata? Hadza qadrusai ala itfa'ina Ibrahim. Inilah kadar kemampuan saya untuk ikut serta memadamkan kobaran Nabi Ibrahim. Artinya biar Allah biarkan saja mama saya ini mungkin apa yang saya upayakan hanya sekedar ini yang bisa saya mampu. Tapi hanya yang ingin saya sampaikan adalah biar Allah tahu saja saya di pihak mana. Ya, saya di pihak mana? Saya di pihak Nabi Ibrahim. Nah, ini yang harapannya begitu. Makanya kalau cicak itu malah justru menghembuskan semburannya sehingga semakin membesar, sehingga dia itu berpihak kepada Raja Namrud kan begitu. Makanya cicak itu merupakan salah satu hewan fawasik yang sunnah kita bunuh. Ya, tokek maupun cicak itu sunnah kita bunuh. Di samping ada ular dan tikus, itu termasuk hewan fawasik. Kenapa? Karena dulunya yang namanya cicak itu ikut serta menghembuskan kobaran Nabi Ibrahim sehingga semakin membara. Sementara kalau kata kita nggak boleh membunuh, karena dalam syarat kita nggak boleh kita membunuh kata, karena kata itu punya jasa apa? Pernah menyemburkan air untuk memadamkan kobaran Nabi Ibrahim, sehingga Allah tahu ini kata berpihak ke siapa dan cicak itu berpihak kepada siapa. Nah, kita kalau begitu para alumni, mari walaupun mungkin kita hanya sekedar mungkin nggak bisa bantu uang, nggak bisa bantu tenaga, ya sudahlah. Paling tidak punya keinginan. Niat jenengan, punya keinginan jenengan, cita-cita jenengan itu sudah dicatat sama Allah. Jenengan berpihak kepada orang yang nggak dukung, apakah di pihak orang yang mendukung? Itu Allah yang maha tahu. Ya, kalau saya nggak tahu, makanya jenengan usahakan sebagai alumni. Terima kasih jenengan. Bagaimana? Allah akan melihat jenengan di pihak yang mana, di pihak yang dukung, apakah di pihak yang nggak dukung. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya kira kalau sudah waktunya sore bisa langsung ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak nasihatnya dari Kiai. Kita yang pertama ditanyakan bagaimana